Ini sebelumnya kita nggak pernah kayak gini teman-teman ya. Ketika ada pelatih mengundurkan diri, kita semua pasti senang. Tapi ini, cuk, asli manajemen yang goblok gitu, sumpah. Ruben Amorim pada akhirnya resmi mengundurkan diri sebagai manajer di Manchester United. Entah itu manajer atau pelatih kepala, itu semua nggak penting karena pada akhirnya asu. Sebobrok itu manajemen klub, bahkan ketika Amorim mengkritik dan menuntut apa yang menjadi kebutuhannya, pihak manajemen baper, Juk. Maksudku, ini kan harusnya antara manajer atau pelatih dan pihak manajemen itu saling bersinergi. Ini tadi pagi kita baru saja membahas loh, dan berharap Amorim bisa berkompromi, manajemen pun demikian, bisa mensupport 100% apa yang menjadi kebutuhan Amorim. Tapi pada akhirnya longor cuk. Ini Jason Wilcock sumpah wis kan dadi wedok ae cuk, baperan cuk. Gak ono kesepahaman karo Amorim ae langsung ngajak rungkat gitu loh. Karena ada perbedaan dengan filosofi, ya Wilcock lebih suka dengan filosofi 4-3-3-nya karena pernah sukses di Manchester City, sedangkan Amorim tetap berprinsip berpegang teguh dengan skema 3-4-2-1. Ya, tidak ada titik tengah di antara dua kubu, dan akhirnya Amorim resmi berpisah dengan Manchester United. Terus buat apa di tahun kemarin merencanakan proyek jangka panjang, percaya dengan Amorim, memilih Amorim ketika musim sedang berlangsung saat masih bersama Sporting Lisbon, tapi hanya karena kritikan setelah selesai laga melawan Leeds di Derby Roses tadi malam. Jujur setelah ini kita sudah nggak perlu berekspektasi keamanan arah dari Manchester United. Wes bahkan degradasi, bahkan peringkat piro di Premier League, wes gak ngurus. Intinya apa? Selama kepemilikan Manchester United masih dipegang Glazer family, akan terus terjadi seperti ini siklus yang ada di dalam Manchester United. Nggak akan pernah berubah. Jujur seburu-burunya Amorim ya, kan aku masih percaya Amorim. Maksudku kasih dia kesempatan, toh kontraknya masih belum habis di Manchester United. Tapi karena mengundurkan diri, ya maksudku dia lebih terhormat sih daripada dipecat gitu loh, dan aku yakin dia nggak akan minta pesangon karena dia juga sudah pernah bilang kalau sedih teman-teman, sedih melihat kondisi klub nggak kunjung membaik, sekalinya membangun ulang dengan Amorim sebagai pelatih, toh pada akhirnya tidak memberikan hasil yang memuaskan gitu loh. Harus bukan enggak ya, belum memberikan hasil yang memuaskan, tapi cuk, mending gak usah terus no klub. Encang paling bener main di United itu paling bener. Ini kita memang harus mengkritik. Kalau situasinya seperti ini, mau melihat dari sisi positif gimana lagi gitu loh. Nggak ada. Ini manajemen memang udah rusak. Bahkan setelah ada Ineos ya, ada Omar Berada, Jason Wilcock, Christopher Vivel yang katanya memiliki profil yang sangat berpengalaman di bidangnya, tapi pada akhirnya ya rungkat gitu loh. Nggak bisa kasih hasil positif yang stabil, memberikan harmoni di dalam internal klub. Dan dikonfirmasi langsung dari Instagram Manchester United untuk laga melawan Burnley, sementara Darren Fletcher yang akan ditunjuk sebagai pelatih ya, interim. Tapi ya bahkan kejadiannya begitu cepat ya, belum ada opsi-opsi yang akan menjadi pengganti secara permanen untuk mengisi pelatih selanjutnya. Meskipun sudah ada beberapa nama yang dirumorkan, bahkan Fabrizio Romano juga sudah memberikan berita, tampaknya Xavi Hernandez, mantan pelatih dari Barcelona, yang akan menggantikan, dan dia sangat serius tertarik untuk mengisi posisi tersebut di Manchester United. Tapi ini benar-benar nggak etis ya menurutku untuk sebuah klub besar yang mana kritik itu sudah hal biasa. Namun
Gak iso berkata-kata lur, gak iso berkata-kata. Ini aku katanya ngomong kuasar tapi di ruang tamu ada anak, jadi nggak bisa los ya. Tapi aduh, gregetan lur, sumpah gregetan. Iki di era Erik ten Hag sebelumnya kalau dipecat oke lah, karena hasilnya benar-benar nggak sesuai dengan ekspektasi, benar-benar berantakan ya. Situasi di bursa transfer berantakan, skema nggak jelas, filosofi nggak ada, permainan semakin amburadul. Tapi karena Amorim ini kan ini baru 1 tahun loh men, baru 1 tahun loh. Erik ten Hag kan masuk tahun ketiga gitu loh. Ini baru 1 tahun dan benar-benar secepat itu mengambil keputusan. Pihak manajemen kalau nggak dibilang goblok ya sumbu pendek, apalagi ini emang Jason Wilcock yang baper gitu loh. Kecewa ya, kecewa. Maksudku seburuk-buruknya Amorim ya kita semua sepakat dia layak diberi kesempatan gitu loh. Tapi kalau situasi seperti ini, ruang ganti pasti bingung. Ya, semua pemain-pemain yang baru didatangkan musim panas kemarin pasti bingung. Wis carut marut lah, kondisi ruang ganti internal pasti carut marut gitu loh. Terlepas Amorim yang memiliki prinsip begitu tegas, nggak tahu lah. Meskipun ada pelatih baru ya, Darren Fletcher kan hanya sementara, tapi siapapun pelatihnya aku sudah nggak berharap sih teman-teman. Wis terserah apa kata manajemen, toh pada akhirnya 2 tahun berikutnya, 1 tahun berikutnya siklus yang sama akan kembali terjadi. Persetan dengan gelar Premier League. Udah katanya mau berbenah kok malah niru-niru Chelsea gitu loh. Ketak sepahaman antara manajemen dengan pelatih kok malah ditiru, diterapkan di Manchester United. Goblok ini, sumpah goblok. Lagi mulai kerja, der buka berita moco HP, bangsat Amorim resign cuk. Gentle, sumpah gentle Amorim, sangar takoni sampean sangar cak. Nuruti Jason Wilcock goblok anjene. Wis mending ngono ae. Harga diri lebih penting daripada dipecat. Nah, kesannya kan kayak Amorim yang nggak becus. Mending mengundurkan diri. Wis gak usah butuh kompensasi. Amu wis oke, amu wong mapan. Golek klub liya sing luwih ngregani awakmu. Ya ancen dasare manajemen asu iki juk, gak jelas juk. Aku yakin di belakang itu semua ya Glazer pasti cawe-cawe. Wis ta. Glazer pasti cawe-cawe. Gak ngarah. Iki atas dasar keputusannya manajemen seorang gitu loh. Jason Wilcock, Omar Berada, ya Sir Jim Ratcliffe pasti Glazer iki ya. Makanya ini selalu kita kumandangkan. Manchester United rilis lagu kedua berjudul Glazer Out karena memang permasalahan utamanya pasti di Glazer. Apapun yang terjadi, bagaimanapun problem yang terjadi di Manchester United itu asalnya dari Glazer. Wes ta. Mbok sekarang karepe. Wis aku nggak mau ngomong banyak ya karena setelah ini jujur sudah nggak berharap lebih. Apapun yang terjadi ya udah, kecewa pasti, kita semua sebagai fans pasti kecewa karena arah klub ini benar-benar nggak jelas. Makin kesini tuh makin nggak jelas gitu loh. Gimana mau bersaing di papan atas, gimana mau stabil kalau situasinya carut marut seperti ini? Goblok lah. Terserah, kalau teman-teman mau emosi silakan langsung tulis aja di kolom komentar. Aku kesel tuh ngurusi klub tai kayak gini, gak jelas ya. Asu. Gak closing-closingan bubar.